Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ian Bakhtiar. Gimana Ustaz kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Dan juga guru kita nih Al-Ustaz Asy'ari Kafrawi. Gimana Ustaz? Sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Ini jumpa lagi bersama kami dalam segmen ngaji sambil ngopi ya. Nah, ini kita membicarakan topik seputar ibadah sehari-hari ini. Saya mau tanya nih Ustaz terkait dengan ziarah kubur. Nah, ini kan ada saudara kita ini penceramah yang menyatakan bahwa ziarah kubur ke makam para aulia, habaib dan ulama itu adalah satu bentuk kebodohan. Bahkan disampaikan pula bahwa ziarah ke para aulia ini adalah kesesatan yang paling sesat. Nah, ini sebenarnya dari pendapat ulama ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan ziarah ke makam para aulia, habaib dan ulama ini bagaimana Ustaz? Mohon bisa dijelaskan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan dan ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ziarah kubur ya. Sebetulnya Rasulullah sudah contohkan mengenai ziarah kubur. Ada satu hadis baginda Rasulullah SAW, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah, kunna namshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamarorna ala qabraini, dan kami melewati dua kubur. Pakoma, maka tiba-tiba Rasulullah berhenti di dua kubur itu. Pakumna ma'ahu faja'ala launuhu yataghayyar hatta ra'adakum komisihi. Pakumna, maka berhenti kami ma'ahu bersama baginda Rasulullah SAW, faja'ala launuhu, maka bajunya Rasulullah tuh menjadi berubah warnanya, yataghayyar. Rasulullah tuh pakai baju gamis ya, berubah warnanya ya, agak enggak putih, maksudnya agak kuning-kuning gitu. Hatta ra'adakum komisihi ya, berubah bajunya, baju gamisnya. Pakulna malaka ya Rasulullah, maka kami bertanya, ada apa ini ya dengan Rasulullah gitu. Tiba-tiba berhenti, kemudian baju Rasulullah goyang-goyang tuh berubah dia. Pakola, maka Rasulullah menjawab, amma tasma'un ma asma', adakah kamu mendengar apa yang aku dengar? Kata Rasulullah. Bahasa kita gini, kamu dengar nggak apa yang saya dengar? Gitu. Maksud tentang orang dalam kubur gitu. Pakulna wa mazaka ya Nabi Allah, maka kami bertanya lagi, ada apa dengan ya Nabi Allah? Qala, Nabi menjawab, hazani rajulani, ini dua kubur ini ada dua orang ya, yu'azibani min kuburihima, sedang disiksa keduanya di dalam kubur keduanya itu ya, azaban syadida, yaitu dengan siksa yang berat, yang pedih, min zambin hayyin, daripada dosa yang ringan. Yang dilakukan dosanya ringan, tetapi
dia disiksanya amat berat. Pakul Nabi Mazali, kemudian sahabat bertanya, ya, bertanya lagi, dengan apa? Mengapa demikian? Maksudnya begitu. Qala, Rasulullah menjawab, karena ahaduhuma, Rasulullah menjawab, salah satu keduanya ini la yastanzihu minal bauli. Dia tuh tidak ketika kencing tidak bersuci, maksudnya. Tidak istinja. Wa kanal akharu, dan yang satu lagi nih, yang lainnya, wa kanun nas bilisanihi, dia menyakiti manusia dengan lidahnya, wayamsi, dan dia berjalan bainahum bin namimah, dia berjalan ngomongin, maksudnya ngomongin orang sambil jalan gitu. Nah, pada'a bijaridataini min jaroidin nakhli, kemudian Rasulullah perintahkan untuk ngambil 2 pelepah daripada pelepah daun korma di kuburan itu, ya. Faja'ala fi kulli qabri wahidatin, ya, maka dijadikannya kuburan itu, ya. Kulna, kami bertanya lagi, wahalian fauhum, apakah ini pelepah ini, kata sahabat, ada manfaatnya? Maksudnya kalau 2 pelepah itu ditancepin di makam yang tadi 2 kubur itu, apa ada manfaatnya? Kata sahabat begitu. Qala, Rasulullah menjawab, na'am, yukhaffafu anhuma ma dama rotbataini, ya. Ya, kata Rasulullah, ini akan meringankan siksa keduanya, ya, dengan 2 pelepah kurma ini, ya, selama daun kurma ini masih basah. Nah, jadi ini hadis ini dalil untuk pertama, ya, itu Rasulullah kan berhenti, berarti dia ziarah, dia mendoakan, ya. Nah, kemudian dia petik pelepah kurma, kemudian, nah, apakah ada bisa meringankan dosa ini? Bisa, selama masih basah. Nah, ini dalilnya untuk, karena kalau ke kubur ada yang bawa bunga, jadi ada dua dalil. Jadi satu ziarah kubur, kedua orang yang ngasih bunga, dalilnya dari sini. Nah, kemudian ada hadis lagi, ya, kata baginda Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersabda, kuntu nahaitukum ala ziyaratil kubur, ya, dilarang untuk bagi orang yang berziarah kubur. Waktu itu Islam baru datang, maksudnya baru. Jadi Rasulullah tuh maksudnya melarang orang yang ziarah kubur. Tapi pazuruha, ya, diperintahkan juga bagi yang ini. Kenapa Rasulullah melarang? Karena takut keimanannya masih lemah, gitu. Kemudian Ibu Taimiyah, ya, memberi fatwa dalam hal ini bahwa ziarah kubur itu hukumnya haram. Nah, kata dia begitu. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti bikin musyrik dan dijadikan Tuhan itu kubur. Orang-orang pada berziarah, jadi buat sesembahan kuburan. Maksudnya Ibu Taimiyah begitu. Kemudian Abu Ibnu Taimiyah itu disangkal oleh yaitu oleh Abi To'ilah bin Abi To'ilah Al-Askandari, pengarang kitab Al-Hikam, ya. Abu To'ilah bin Al-Askandari ini dia ulama besar, ahli sunnah, akhirnya mendatangi Ibnu Taimiyah. Langsung dia, kalau ulama dulu begitu tuh, kalau ada orang yang nggak sesuai dengan, ya, dengan syariat, dia datangin maksudnya dikasih tahu. Nah, artinya dia tanya sama Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Athaillah Al-Askandari, wahai Ibnu Taimiyah, apakah benar kamu memberi fatwa bahwa ziarah kubur itu haram dan musyrik, ya? Apakah benar? Iya, kata dia begitu. Kalau memang benar, akan saya fatwahkan, kata Ibnu Athaillah. Tapi yang saya fatwahkan bukan ucapan bukan
yang kamu bilang tadi itu bahwa ziarah kubur itu haram dan musyrik, bukan itu. Saya mau kasih tahu nih sama masyarakat semua, masyarakat muslim, bahwa ya yang masih remaja, yang masih remaja semua ya, itu supaya jakarnya dipotong, kata dia begitu, supaya jakarnya dipotong, kemaluannya ya dipotong, yang belum pada nikah nih ya. Kenapa? Saya khawatir akan terjadi perzinahan kalau nggak dipotong, maksudnya kata dia begitu. Nah, ketika itu ya, ketika itu Ibnu Taimiyah masih bujang kebetulan menurut riwayat ya. Ya belum nikah, istilahnya begini, jakar ente potong aja Ibnu Taimiyah gitu, maksudnya begitu. Akhirnya dia itu Ibnu Taimiyah dia jadi ini diluruskan sama Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau cuma hanya sekedar khawatir, ya itu kan khawatir juga ya. Kalau nggak dipotong nih bisa mengkhawatirkan, tadi kan Ibnu Taimiyah khawatir takutnya musyrik ya. Ya. Jadi khawatir itu bukannya suatu hukum, jadinya kekhawatiran itu ya. Nah, tadi Rasulullah melarang, tapi kan memerintahkan juga. Jadi dia larang, kemudian diperintahkan bagi orang yang imannya kuat, boleh gitu. Jadi kita sebagai muslim ya harus cerdas dalam hal ini ya. Kemudian ada hadis lagi yang menyatakan, yang udah tenar hadisnya ya, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, apabila mati anak Adam terputus amal perbuatannya karena dia mati, nggak bisa sholat, nggak bisa sodako ya. Nah, illa min salasin, kecuali 3. Apa? Yang pertama adalah sodakoh jariyah, nah itu yang akan menolong kita ya. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Ketika di dunia dia hidup ngasih ilmu manfaat buat umat, buat orang muslim muslimat, nah itu akan mengalir pahalanya ya. Yang ketiga adalah waladun soleh yad'ula, yaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ya kan dia doa itu kan bisa ziarah kubur, bisa di rumah, bisa di mana saja. Kemudian ada tanya jamaah kepada saya ya, Ustadz, bagaimana kalau kita mendoakan orang tua itu bukan di makam, bukan di kubur ya, di rumah gitu, itu apa boleh? Kalau soal boleh mah boleh-boleh saja, yang afdol itu di makam ya. Sekarang saya tanya sama antum ya, ada pertandingan sepak bola sekarang lagi Piala Dunia nih di mana? Qatar ya. Nah, kita melihatnya enak di TV apa enak langsung di sana? Enak live langsung. Wah, enak live ya. Nah, sama seperti kayak gitu juga. Orang tua kita tuh kalau kita ziarah kubur senang ya. Orang tua kita itu yang di alam kubur itu, segala tindakan kita, perlakuan kita tuh sama malaikat tuh, baik kita maksiat, baik kita berbuat baik, dilemparkan tuh, dinampakkan ke wajah orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau anak itu keadaan baik ya, mengerjakan hal-hal yang baik ya dalam agama, nah, itu orang tua sangat senang. Tapi apabila anak ini maksiat ya, dilihat sama perbuatannya maksiat apa, orang tua yang dalam kubur itu mendoakan supaya anak ini, anak saya ini jangan dicabut dulu nyawanya sebelum dia taubat. Masya Allah. Makanya kita doakan ya orang tua kita yang sudah meninggal ya. Ya, kita mesti ziarah kubur ya, mesti ziarah kubur. Nah, sunnah untuk ziarah kubur itu mulai Kamis ba'da asar ya, sampai terus pagi Jumat pagi nggak bisa, sorenya nggak bisa, Sabtu ditunggu sampai hari Senin, ditunggu abdulnya. Bagaimana dengan hari lain? Ya boleh, cuma keutamaannya kurang. Ada yang mau ditanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau ziarah itu sebaiknya kita bawa bunga atau bawa pohon tuh? Ini kan berkaitan tadi tuh. Iya. Angkatnya gimana Ustaz? Bawa bunga atau bawa pohon tuh?
Jadi kalau masalah ziarah bawa bunga dan pohon, ya bandingannya jangan itu. Itu sebetulnya fisiknya. Kita kan kalau yang kita kirim kan arwah Fatihah ya. Sebetulnya Fatihahnya ini. Ya. Ada kisah nih ya. Ada orang Betawi ya. Dia mau nikah, kemudian dia ziarah dulu ke makam orang tuanya. Calonnya dibawa tuh. Ya. Kata dia saat di makam tuh dia bawa bunga, dia bawa air, ya. Tapi dia nggak bisa berdoa. Cuma dia bilang gini, "Ba, orang Betawi kan manggil Baba ya. Baba, saya mau nikah esok nih, ya." Nah, dikasih kembang, diguyurin. Baba diem aja, biar adem dah. Dikuburin pakai air mawar banyak mot. Nggak baca doa. Makanya anak-anak kita ya, tadi tuh mengenai fisik namanya ya, fisiknya yang nggak bawa bunga nggak apa-apa, tapi kan kita tadi udah diperintahkan oleh Rasulullah kayak daun pelepah kurma sama aja diibaratkan bunga gitu. Boleh. Cuma anehnya lagi begini, kita nih habis makamin, kadang-kadang kita habis makamin kita mau nanam biasanya pohon Kamboja ya, pohon Kambojanya ngambil dari sebelah ya, main potek aja gitu. Itu punya siapa? Harusnya izin dulu. Nggak boleh kita begitu, sama aja mencuri ya. Kenapa? Karena makam yang ditumbuhi oleh rumput, oleh pohon, pokoknya yang hidup ya, dia akan bertasbih untuk orang yang di dalamnya. Makanya mengurangi tasbih dia tuh. Nggak boleh kita. Jadi harusnya kita izin dulu. Sama yang punya. Wah, rumahnya jauh gimana? Ya paling nggak ngomong dah. Ngomong sama yang penghuni gitu loh. Ini nih Tat, sebenarnya kan kalau kita ziarah ke makam orang tua atau keluarga ini sebenarnya kan saudara-saudara kita ini tidak masalah. Mungkin kalau kepada aulia nih atau ulama, mungkin tadi yang dikhawatirkan seolah-olah kita itu berdoa mintanya itu kepada si aulia tadi. Nah ini gimana nih kira-kira untuk meluruskan pandangan-pandangan seperti ini? Sebetulnya orang tua kita itu ya aulia itu lebih mulia dibanding dengan yang lainnya, karena dia kan orang berilmu, orang soleh ya. Iya, maksudnya lebih manfaat. Kita kalau kita baca surah Yasin aja ya, kita baca surah Yasin di orang tua kita atau di para wali yang kita ziarahi, itu pahalanya itu mendapat kebajikan orang yang kita ziarahi ketika dia hidup. Kalau dia dulu ulama, orang soleh, akan jatuh ke kita nah, kebajikannya. Makanya jangan disia-siakan. Ya, ini udah anjuran semua. Lah kita ketika kita umroh atau haji kan berziarah ke makam Rasulullah. Ya, Rasulullah itu adalahnya wali para wali. Iya, sekarang kalau dia ungkiri ke wali nggak boleh, ya ke Rasulullah dia sana musyrik gitu. Ya, iya, gitu aja imbalannya. Iya. Baik, cukup jelas nih. Cukup. Ada lagi? Hanya itu yang bisa kami sampaikan ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan dari guru kita terkait dengan ziarah kubur, khususnya ke makam para aulia. Apabila masih ada pertanyaan dari para jamaah, silahkan mengisi di kolom komentar ya di channel YouTube kami, dan jangan lupa dukung channel YouTube Majelis Ratib Serpong Jaya dengan like, comment, share, and subscribe ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita